Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa, tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini masih seputaran ijazah Jokowi ya. Kemarin ada Jokowi ada lembaga survei yang mensurvei ijazah Jokowi dan itu ditanggapi oleh Jokowi. Cuman yang mau gue bahas bukan masalah hasil surveinya guys, walaupun hasil survei itu tumben-tumbenan tuh ya. Hasil survei tumben-tumbenan, biasanya tingkat kepuasan terhadap Jokowi ini kan luar biasa, dukungan terhadap Jokowi luar biasa kalau dari hasil survei. Hasil surveinya sendiri itu mengagetkan juga, cuman ada yang lebih dari itu. Nih kita lihat. Horor anjir. Coba lu perhatiin ya, dari jalannya dia, cara dia berjalan tuh ya. Ini judulnya di sini, ini captionnya, Jokowi respon 68% masyarakat Indonesia tidak percaya ijazahnya. Ya lumayan banyak loh, lebih banyak yang tidak percaya daripada yang percaya nih. Nih. Yang asli horor itu mukanya kenapa ya? Ini bukan diedit kan ya? Sakit nih orang kayaknya. Iya guys, nggak kayak Jokowi biasanya, horor jalan, cara jalannya buat gue horor banget nih. Gue jadi inget Mustafa Kemal Atatürk ya. Lu kalau baca sejarahnya lu baca deh ya. Pak, izin Pak. Asli horor ya. Wajahnya itu, wajah Jokowi jadi horor begini ya. Sakit mungkin. Pak kemarin dari survei indikator menyatakan bahwa 60% lebih bahwa masyarakat tidak percaya terkait ijazah Bapak palsu. Tanggapannya seperti apa Pak? Udah, pertanyaan wartawan itu kita simpan ya terkait survei. Gue fokus ke fisiknya dia nih. Ya rambut udah mulai rontok yang depan. Masih ingat nggak dia kadang-kadang rambut depannya itu kan sampai lebih-lebih gitu, kayak ada poninya gitu. Terus kerutannya, flek-flek di wajah itu nah. Ini sih guys, kalian ngeliat juga nggak sih? Lanjut. Ya artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran dan sehat. Iyalah Pak. Kami dari dulu nggak percaya Anda. Dari dulu Pak. Mudah-mudahan rakyat Indonesia makin sehat ya, makin daya nalarnya kuat. Serius, gue masih fokus sama wajahnya, bentuk wajahnya. Sakit nih orang. Ya mungkin karena stres guys, stres gimana ya jadi sakit ya. Lanjut. Memiliki logika dan penalaran yang sehat, artinya itu. Iya. Horor anjir, serius. Kayak bukan Jokowi yang gua kenal wajahnya ya. Ini beda banget gitu. Tapi juga karena logikanya memang
termasuk saya kira 68% ya, menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak. Ya pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Serius. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang pengadilan. Ya. Bentar dulu. Gue melihatnya, ya mudah-mudahan aja lu nyampe di persidangan ya Pak. Kayaknya lu sakit nih Pak. Dan itu bukan cuma gue guys. Ternyata ya ada berita nih. Wajah Jokowi disorot netizen terlihat kusam dan penuh flek. Tanda stres atau efek obat-obatan. Kan sakit ya. Hah? Nih dari Gelora News ya, kita baca ya. Wajah Jokowi disorot netizen terlihat kusam dan penuh flek. Tanda stres atau efek obat-obatan. Dua-duanya kayaknya ya. Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tengah menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial karena kondisi fisiknya yang dinilai mengalami perubahan signifikan. Iya, gue sampai ini serius nih, tampilannya horor banget buat gue nih. Dalam sebuah unggahan video di platform media sosial X, warganet menyoroti kondisi kulit wajah Jokowi yang terlihat kusam dan penuh flek hitam. Itu wajah guys, di mana hati ya? Allah, mudah-mudahan Allah selamatin kita dan keluarga kita ya, amin. Ada apa dengan kulit wajah Jokowi? Tulis akun @cobeh2022 dalam unggahannya. Video tersebut memicu beragam komentar dari warganet yang menilai bahwa penampilan fisik Jokowi kali ini tidak seperti biasanya. Iya, serem, horor. Wajah Jokowi jadi horor buat gue. Serius. Horor guys, kayak gimana gitu. Beberapa menyebutkan bahwa sang mantan presiden terlihat seperti orang yang tengah mengalami tekanan berat. Berat banget kayaknya tekanan nih. Iya gak sih guys, gua perhatiin mulu ya. Gua ngeliat mulu nih kenapa, dia ini kenapa. Ya mungkin kali ini rencananya dia agak berat ini. Dan ini lu lihat ya, Prabowo biasanya kan ada sama Jokowi, dia juga kali ini Prabowo nggak ada statement apa-apa ya, nggak ada hidup Jokowi gitu, nggak ada. Oke, kita baca lagi ya. Beberapa menyebutkan bahwa sang mantan presiden terlihat seperti orang yang tengah mengalami tekanan berat. Bang, gue sempat foto mukanya di TV kayak orang stres parah, komentar salah satu pengguna. Iya, jadi horor, flek, kusam gitu ya. Banyak pengguna lain menduga bahwa kondisi kulit Jokowi yang terlihat menua dan penuh flek hitam merupakan akibat dari stres berkepanjangan. Iyalah, ini kalau sampai terbongkar, ini, aduh. Dan kalau benar dia ini NPD, ya, stresnya double guys. Karena orang NPD itu malunya luar biasa. Lanjut ya bagiannya. Beberapa menyebutkan bahwa hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan isu dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi sejak dia menjabat sebagai presiden. Yang jelas stres berat sangat mempengaruhi kondisi fisik Jokowi. Walaupun tampil dengan berusaha tersenyum seperti saat menjabat, kegundahan hati tetap tidak bisa disembunyikan, bunyi salah satu komentar. Iya, galau lah. Iya, sekarang dia ngerasain itu ya, orang-orang yang mungkin diduga dikriminalisasi di saat pemerintahannya. Sekarang ya, balasan Allah itu pasti sayang. Ya, balasan Allah itu pasti, nggak mungkin meleset balasan Allah. Lanjut. Beberapa warganet yang mengaku mengerti soal perawatan kulit menduga bahwa Jokowi mungkin telah menjalani sejumlah prosedur medis seperti CO2 laser, cautery, atau chemical pills. Wah, iya asli, suram horor.
Aku suka perawatan dan video-video sebelumnya beliau di komen netizen bahwa beliau menua, maka dugaanku beliau buru-buru perawatan. Ada titik-titik burn di bagian tertentu, terutama aging spot. Ada batas perbedaan warna wajah dan leher depan dan belakang mungkin. Perawatan CO2 laser atau koteria plus chemical pills. Imbu warganet lainnya ya tuh. Mungkin mengalami itu juga ya. Tapi jadinya horor anjir. Ada juga komentar yang menyebutkan kemungkinan efek obat-obatan seperti obat penenang yang bisa menyebabkan perubahan pada kondisi kulit bila dikonsumsi dalam jangka panjang atau dalam dosis tinggi. Bisa juga. Ya orang minum obat penenang ya. Bisa juga tuh. Perlu ketenangan Pak. Nah, kalau buat kalian ya, buat kalian bukan buat Jokowi nih. Ini gua ngomong buat kalian yang Islam. Ya, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang beriman itu tenang hatinya karena mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Jadi kalian kalau mau tenang itu ingat Allah, dekati Allah, ibadah gitu, bukan obat-obatan sayang ya. Ini bukan buat Jokowi gua ngomong, buat kita, buat gue, buat lu yang muslim ya. Oke lanjut bacanya. Sebagian warganet lainnya menyoroti kebiasaan mantan presiden yang kerap bepergian dan terpapar sinar matahari tanpa perlindungan maksimal yang bisa menyebabkan kerusakan kulit jangka panjang. Di balik spekulasi kondisi fisik Jokowi, publik kembali mengaitkannya dengan isu sensitif yang tak kunjung usai, yakni dugaan ijazah palsu. Tuduhan kali ini mencuat meskipun telah beberapa kali dibantah oleh berbagai pihak termasuk Universitas Gadjah Mada dan kepolisian. Ya, tapi ya inilah akhirnya kelihatan stres banget ya Bapak ya. Meski sempat dicabut, gugatan kembali dilayangkan pada 2023. Kasus ini bahkan menyeret nama-nama lain seperti Gus Nur yang turut membahas isu tersebut dalam podcast. Nggak cuma Gus Nur ya, Bambang Tri ya. Pada 2024-2025 sejumlah gugatan hukum dan pelaporan balik terus berlanjut. Pengacara asal Solo Muhammad Taufik menggugat Jokowi dan beberapa lembaga terkait termasuk UGM dan KPU Solo. Di sisi lain, Jokowi pun melaporkan sejumlah tokoh publik seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Egy Sujana atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Penyelidikan kepolisian menunjukkan bahwa ijazah Jokowi dari UGM adalah asli. Dokumen bernomor ya itu bla 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 yang masih beritanya ya, nggak gue baca sampai habis. Cuman yang pasti ya, menurut gue ya wajah Jokowi berubah dan ini kalau dari kesimpulan gue ya stres akhirnya sakit, minum obat-obatan, mungkin perawatan akhirnya. Tapi guys, jadi horor ya. Kalian doakan deh ya, tolong doakan deh ya, terserah, berikan doa terbaik dari kalian. Gue Babe Aldo, YouTuber Rakyat Jelata, pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi sakit jadi horor anjir buat gue. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.